Pemirsa, program keluarga berencana untuk menekan pertumbuhan penduduk terancam gagal selama masa pandemi COVID-19. Kebijakan pemerintah membatasi pergerakan masyarakat menyebabkan terbatasnya akses masyarakat menuju fasilitas kesehatan sehingga berpotensi terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Lalu apa yang akan terjadi? Apa yang dapat dilakukan pemerintah juga untuk mengatasi hal tersebut? Saya akan membahasnya bersama dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Wardoyo, melalui sambungan Skype. Selamat pagi Pak Hasto. Ya, selamat pagi Mbak Vera dan selamat pagi pemirsa Metro TV. Ya Pak, kita ketahui di masa pandemi seperti saat ini sulit untuk masyarakat menjangkau fasilitas kesehatan seperti rumah sakit maupun juga puskesmas begitu. Sehingga dikhawatirkan bahwa program dari keluarga berencana ini gagal selama masa pandemi COVID-19 dengan adanya kebijakan juga PSBB, kemudian di rumah aja dengan beribadah, belajar, bekerja di rumah. Lalu datanya sampai dengan saat ini yang dimiliki oleh BKKBN, berapa angka penurunan dari masyarakat yang menggunakan program KB ini Pak? Ya, baik Mbak Vera. Jadi memang betul kita harus mewaspadai bahwa ketika masyarakat diimbau untuk tidak datang ke fasilitas kesehatan kalau tidak penting sekali, maka kami di BKKBN merasa juga harus sigap ya, harus segera melihat data di lapangan berapa aseptor yang tidak datang, yang biasanya suntik, biasanya ambil pil, biasanya pasang IUD atau ganti cara seperti susuk itu kan kalau masa berlakunya sudah selesai harus segera diganti. Ini harus kita cek betul. Maka kami melihat data yang ada di provinsi-provinsi, kami kumpulkan yang di bulan Februari, kami bandingkan dengan di bulan Maret itu. Itu rata-rata memang mengalami suatu penurunan. Ya, mayoritas provinsi-provinsi mengalami penurunan antara 20-30% penurunan yang terjadi, bervariasi di beberapa provinsi. Dan kami, ya. Ya, untuk provinsi yang paling drastis penurunannya ini di mana, Pak? Saya lihat datanya di Banten sama di Sulawesi Barat memang untuk bulan Maret cukup drastis. Maka kami kan kemudian bergegas bekerja sama dengan IBI, ya, Ikatan Bidan Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada IBI tentunya bersama PKB, Penyuluh Keluarga Berencana, untuk kemudian kita bergerak ke lapangan. Jadi kita sebagian door to door, dan kami terima kasih kepada teman-teman TNI yang juga bersama-sama BKKBN di beberapa wilayah kemudian kita turun. Dan saya di bulan April ini akan mengevaluasi lagi, saya bandingkan lagi antara bulan Maret nanti dengan bulan April ini, harapan saya sudah penurunannya tidak seperti Februari ke Maret, harapan saya begitu. Karena risiko terjadinya kehamilan cukup tinggi kalau seandainya ini tidak kita segera kita atasi. Baik, data dari April ke Mei ini belum ada ya Pak? Untuk bisa membandingkan ke Februari dan Maret? Belum, jadi yang April nanti tanggal 10. Jadi yang April tanggal 10 Mei ini baru selesai kami kumpulkan dari seluruh Indonesia. Tetapi sebelum data terkumpul kami sudah bergerak lebih dulu di lapangan untuk memberikan pelayanan, dan kami membuat surat edaran bahwa untuk alat kontrasepsi ini sementara penyuluh KB itu biar dia dibolehkan untuk ikut membagi pil, membagi kondom, tentu kepada sasaran ya, kepada pasangan usia subur sesuai dengan data yang ada. Ini yang kami gerakkan di lapangan. Karena perkiraan saya kalau seandainya ini terus-menerus berlalu kemudian menurun 10% saja, aseptor KB kami di seluruh Indonesia itu kan jumlahnya 28 juta pasangan. Kalau 10%-nya saja kontrasepsi, 2,8 alat kontrasepsi yang hanya pakai alat kontrasepsi. Ketika orang 100 tidak pakai kontrasepsi pasangan usia subur, ini kalau dia hubungan seks karena stay at home, hubungan seks 2-3 kali dalam seminggu, maka bisa 10-15% hamil. Oleh karena itu, kalau seandainya 2,8 juta pasangan usia subur ini kemudian berhenti pakai alat kontrasepsi, kan 10%-nya sudah 280.000. Ya, kalau 15% bisa 400.000. Makanya kami juga harus betul-betul menjaga ini, jangan sampai kalau 3 bulan kemudian jumlah kehamilan naik jadi 800.000, nambah 800.000, ini kan menurut saya sangat berpengaruh nantinya. Makanya mengenai COVID-19 ini tentu kita sangat
concern Baik. kepada dampak yang cepat, tetapi yang delay juga harus kita antisipasi. Baik, dikhawatirkan adanya kehamilan yang tidak diinginkan begitu. Tapi datanya sampai dengan saat ini berapa juga Pak yang sudah mengalami kehamilan yang cukup signifikankah? Data secara umum kami belum mengumpulkan, tetapi beberapa laporan di kabupaten dan provinsi sekitar 10% peningkatan. Ada beberapa kabupaten yang melaporkan 10% gitu. Tapi untuk data kehamilan memang kami belum mengumpulkan secara nasional. Kalau data aseptor saya sudah, ya. Tapi kalau data dari pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahunnya di Indonesia itu rata-rata berapa sih Pak? Normalnya sebelum ada pandemi COVID-19 ini? Iya. Jadi kalau data dari sensus penduduk itu tahun 2000 sampai tahun 2010 itu 1,49 laju pertumbuhan penduduk. Kemudian diproyeksikan di terakhir ini adalah sekitar 1,36. Jadi kalau 1.000 penduduk itu kan kira-kira akan menjadi 1.013 lah, lebih sedikit gitu ya, dalam waktu 1 tahun. Ini proyeksi yang terakhir ya. Tetapi kan kalau tadi saya hitung-hitung misalkan kehamilan itu ya. Jadi kalau kehamilan itu naik misalkan sampai 800.000, itu kan biasanya kita ini kelahiran kita rata-rata 1 tahun kan 4.800.000 ya 1 tahun. Sehingga ketika pandemi 3 bulan ini kita tidak atasi masalah kontrasepsinya, estimasi saya bisa naik 800.000, jadi bisa jadi 5.600.000 gitu kelahiran gitu. Jadi makanya ini harus kita betul-betul kita cegah agar tidak sampai melebihi 5 juta ke atas gitu untuk jumlah persalinan. Ya. Baik, tapi dampaknya sejauh ini apa yang paling dikhawatirkan oleh BKKBN? Ada beberapa hal yang kami khawatirkan. Yang pertama adalah bagaimana angka kematian ibu, angka kematian bayi. Kita tahu bahwa angka kematian ibu, angka kematian ibu kita masih tinggi, yaitu 305 per 100.000 kelahiran hidup. Ini kan masih cukup tinggi untuk dibandingkan di beberapa negara yang lain. Oleh karena itu, ini harus dicegah. Karena kalau tambah persalinan, tambah kehamilan, itu akan tambah kematian ibu. Terlebih kepada masa pandemi, mungkin pelayanan kita tidak seperti kalau masa normal, hingga ancaman terhadap pelayanan yang berkurang ini kan ada. Kemudian yang kedua, terjadinya kehamilan tidak dikendaki tadi. Jadi kehamilan yang tidak dikendaki itu rata-rata secara nasional kan cukup tinggi, 17% secara nasional. Jadi ketika ada 100 orang hamil, ternyata kalau kita survei, kalau kita tanya, itu yang 17 itu tidak menginginkan kehamilannya sebetulnya. Jadi karena tidak sengaja, tahu-tahu hamil dan seterusnya. Makanya BKKBN juga fokus menurunkan angka kehamilan yang tidak dikendaki ini, atau juga unmet need yang tidak ingin hamil tapi tidak pakai kontrasepsi. Ini penting, kami selalu sweeping ke lapangan. Nah, ketika angka kehamilan yang tidak dikendaki naik, maka stunting kan juga bisa naik. Iya. Baik. Karena apa? Karena pada umumnya mereka yang tidak menginginkan kehamilannya, kemudian perhatian terhadap nutrisinya, terhadap bayinya itu juga kurang. Inilah hal-hal yang penting. Jadi yang perlu kita antisipasi, ada kematian ibu, kematian bayi, stunting, dan kehamilan tidak dikendaki. Begitu. Artinya selain alat kontrasepsi juga dibutuhkan perhatian khusus kepada mereka para ibu hamil begitu ya Pak, di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, karena jangkauan untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan, kemudian juga kepastian untuk pengecekan rutin misalnya ke dokter, ini kan sulit untuk juga didapatkan, dan nutrisi yang harus didapatkan oleh ibu hamil. Apakah ini juga menjadi satu perhatian dari BKKBN saat ini? Iya, jadi kami bikin sosialisasi, kami juga bikin vlog yang kita sebar. Kami punya 24.000 petugas penyuluh di lapangan, juga ada 1,2 juta kader. Ini kita share ya, kita bagi informasi. Sebagai contoh begini Mbak Vera ya, ketika hamil muda itu kan resiko keguguran 5%. Sehingga kita kan bisa bayangkan ketika ada 5 juta hamil ya, itu kalau 1 bulan berarti yang hamil bisa kira-kira bisa 400.000. Ini kan yang ada yang mual muntah, ya kemudian nafsu makannya tidak bagus, harus istirahat dan seterusnya. Kami sosialisasikan kalau mual muntah tapi belum
bisa datang ke dokter, sebetulnya mual muntah kan bisa diatasi dengan wedang jahe, dengan minum jahe. Kalau tidak bisa makan dengan cukup, ya makan yang halus seperti es krim itu juga bagus untuk ibu-ibu hamil yang muda. Kami juga sosialisasikan untuk menurunkan angka risiko terjadinya keguguran. Kami sarankan untuk di bulan-bulan pertama yang bagi yang hamil ini ya, bulan pertama, bulan kedua ini jangan hubungan suami istri. Ini kan penting, kenapa? Stay at home ini kan risikonya agak tinggi karena suami istri ada di rumah terus ya. Sehingga risiko bagi orang hamil muda juga agak berisiko ini. Karena apa? Hubungan suami istri itu juga memacu terjadinya abortus. Nah, oleh karena itu angka 5% terjadinya abortus ini bisa kita cegah dengan kita mengetahui bahwa ya kita harus menjaga juga lah kalau hamil muda tidak melakukan kumpul dengan suami istri dulu karena ini masa pandemi juga. Takut kalau nanti ada flag, ada tanda-tanda keguguran, nanti kita mau mengakses rumah sakit juga sulit. Hal-hal seperti ini penting sekali untuk kita sosialisasikan. Juga kami mensosialisasi dari BKKBN kepada yang mereka merencanakan kehamilan, tunda dulu lah kehamilannya. Tunda dulu, ya. Tapi sejauh ini sudah upaya door to door yang dilakukan. Adakah juga kendala ataupun juga kesulitan yang didapatkan oleh pihak dari BKKBN ataupun juga pihak-pihak lain yang bekerja sama dengan BKKBN untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat? Karena kita ketahui bahwa di tengah pandemi seperti saat ini fokus dari masyarakat tentu untuk mencegah COVID-19, bukan untuk alat kontrasepsi ataupun juga pada kehamilannya begitu. Ya, memang kita merasakan ada beberapa hambatan. Seperti misalkan kalau kita datang ke masyarakat kan sebagian masyarakat juga belum pakai pelindung diri gitu ya. Jadi kita kan kemudian juga harus lebih harus membawa alat pelindung untuk mereka juga. Ini tambahan ini bagi pemerintah kan kami di BKKBN biasanya kami melengkapi APD itu untuk bidannya, untuk yang melayani. Tetapi ketika datang ke masyarakat kemudian ada yang nggak pakai masker dan seterusnya kan kita juga harus memberikan itu. Kemudian yang kedua kan memang mereka juga banyak yang takut ya ketika kemudian sudah physical distancing ini kan mereka juga menjaga jarak, membatasi diri. Ini satu hambatan juga dan juga memang kita harus kerjasama penuh dengan pemerintah daerah setempat karena pemerintah daerah kan juga membatasi bagaimana pergerakan orang itu sehingga kami juga harus menjaga. Kami kan juga working from home, mayoritas karyawan itu sehingga kami harus membagi dan menjaga. Saya kira hal-hal seperti ini yang kita harus pandai-pandai. Makanya kami sekarang ini merencanakan pelayanan 1 juta aseptor secara serentak. Kami rencanakan di bulan Juni, tetapi kami rintis mulai sekarang. Tujuannya apa? Untuk menjaring semua mereka yang tadi putus kontrasepsi agar kemudian di bulan Juni ini sudah terlayani semua. Ini kami rencanakan. Iya, ini salah satu cara kami untuk menutupi kekurangan di bulan-bulan di masa pandemi ini. Begitu. Baik. Tadi sebelumnya Anda sempat katakan bahwa angka yang mungkin akan terjadi ketika masa pandemi ini adalah peningkatan jumlah penduduk sampai dengan 5,6 juta jiwa dibandingkan dengan sebelumnya kondisi normal yaitu di 4,8 juta. Lalu bagaimana mengatasi hal ini jika memang lonjakannya bahkan melebihi dari prediksi sampai dengan 5,6 juta? Karena sampai dengan saat sekarang juga datanya belum keluar gitu ya, belum ada dimiliki oleh BKKBN. Ya, jadi sebentar mungkin saya luruskan sedikit, mohon maaf Mbak Vera ya. Jadi 4,8 juta itu yang lahir pada rata-rata pada kondisi biasa dan itu belum dikurangi yang mati karena penduduk yang mati itu kan sekitar 6 per 1000. Penduduk yang lahir sekitar 12 sampai 13 per 1000. Sehingga penduduk yang lahir antara 18 sampai 19 per 1000. Sehingga sebetulnya yang mati 1 tahun itu sekitar 1.600.000. Jadi pertambahan penduduk itu sebetulnya tidak sampai 5 juta. Karena dikurangi yang mati kalau kita bicara tentang pertambahan penduduk. Jangan lupa pertambahan penduduk tidak hanya menghitung kelahiran ya, tetapi harus mengurangi dengan angka kematiannya. Saya kira itu yang akan terjadi kalau seandainya kita nambah sampai 800, kemudian angka bayi yang lahir 5.600.000, kemudian yang meninggal tetap misalkan 1.600.000 ya pertambahan bisa kurang lebih 3 juta ya, 3 juta sekian lah. Itulah kira-kira perkiraan pertambahan seandainya ini terus berlalu. Oleh karena itu sekali lagi
kami berusaha keras, mudah-mudahan penurunan itu terjadi di bulan Maret itu, kemudian kami segera mengoreksi di bulan April kemarin, mudah-mudahan dengan kami koreksi maka mereka-mereka yang putus pakai kontrasepsi kemudian tidak lagi putus kontrasepsi dan kemudian bisa terlindungi dari kehamilan. Saya kira ini cara yang paling penting harus kita lakukan, di samping kita juga mengawal ibu-ibu hamil supaya tetap sehat. Baik, artinya ketika fenomena baby boom ini memang terjadi begitu ya, ada peningkatan kurang lebih sekitar 1,6 juta. Lalu target dari Indonesia sendiri kan sebetulnya dari tahun ke tahun itu di kisaran angka 1,1% gitu ya. Dan sebelumnya malah di 1,49, 1,3. Target di 2020 sampai dengan 1,1% di tengah pandemi seperti ini apakah juga memang harus direvisi? Ya, jadi memang kita tidak mungkin ya di tahun 2020 itu kita kalau BKKBN itu kan punya target namanya total fertility rate ya. Rata-rata seberapa perempuan itu melahirkan jumlah anaknya gitu kan. Kita targetnya rata-rata 2,1. Tapi saya sudah sampaikan kepada Bappenas untuk kemudian 2,1 itu di tahun 2024 ya, jadi bukan di tahun 2020. Jadi kita memang sengaja untuk mengulur supaya sampai 2024 itu baru total fertility rate-nya 2,1. Kenapa begitu? Karena bonus demografi ini juga perlu dipertahankan sebetulnya. Jadi kita ini tidak harus menurunkan angka kelahiran secara drastis sebetulnya. Ya, jadi supaya bonus demografi agak memperpanjang gitu. Begitu. Baik, kita harapkan semoga fenomena baby boom ini tidak betul-betul terjadi begitu ya. Dari pihak BKKBN maupun juga pemerintah daerah sigap untuk menangani hal ini, betul-betul bisa mensosialisasikan kepada masyarakat. Terima kasih Kepala BKKBN Hasto Wardoyo sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.